Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat. Amin. Sebelumnya, terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga apa yang saya sampaikan nanti dapat bermanfaat untuk kalian. Dan semoga video saya dapat menemani kebosanan kalian, kejenuhan kalian karena kalian sedang menjalani apa yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu hashtag di rumah aja agar Indonesia terbebas dari COVID-19. Baik, perkenalkan nama saya Rufita Yunur Sukma, mahasiswi Universitas Indraprasta PGRI, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 6. Saya di sini akan mengajak kalian semua untuk membahas sebuah buku. Sebelumnya saya ada pantun. Kuah santan buah kedondong. Saya ada permintaan, kabulin dong. Baik, permintaan saya adalah selama video ini diputar, kalian harus buka mata, buka telinga, buka hati. Lihat ke saya, dengarkan saya, dan fokus ke saya. Terima kasih. Baik, kita akan mulai membahas sebuah buku yang bertemakan retorika. Sini ada buku yang berjudul Sukses Berdebat, Cara Sukses Berdebat, dan Cara Sukses Berbicara dan Berdebat dengan Orang Lain. Saya mereferensikan kepada kalian untuk membaca buku ini. Baik, kita masuk ke penulis buku. Buku ini ditulis oleh laki-laki yang bernama Sonny Adams. Ia dilahirkan pada malam yang bercahaya pada tahun 1988. Ia menamatkan beberapa tahun di Fakultas Sains di Universitas Gadjah Mada. Tidak puas dengan itu, ia terjun ke dalam dunia tulis-menulis yang berbau psikologi. Banyak buku-buku yang telah ia tulis. Yang pertama, contoh yang pertama, Berdamai dengan Takdir. Lalu ada buku berjudul 99 Hal yang Harus Dilakukan Sebelum Mati. Itu buku-buku yang sudah dituliskan dan masih banyak lagi. Kita masuk ke identitas buku. Buku ini diterbitkan oleh Psikologi Corner pada tahun 2017 dan buku ini terdiri dari 217 halaman. Baik, kita masuk ke isi buku. Di dalam buku ini terdapat 6 poin penting. Yang pertama, ada komunikasi verbal. 2, percaya diri itu penting. 3, belajar berbicara di hadapan banyak orang. Lalu keempat ada jangan malu berbicara di depan umum. Yang kelima ada cara tepat berdebat. Keenam ada berdebat untuk mempengaruhi orang lain. Baik, kita masuk ke komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang dilakukan secara tulis maupun lisan. Di samping komunikasi verbal ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal tidak disampaikan dengan kata-kata, melainkan dengan gestur tubuh atau ekspresi wajah, seperti menangis, seperti bahagia, tertawa, lalu seperti bersalaman, seperti menjawab pertanyaan dengan mengangguk, atau menjawab pertanyaan dengan senyuman. Lalu di dalam buku ini terdapat 3 unsur komunikasi, yaitu pengirim pesan, dan penerima pesan. Di dalamnya juga ada media, yaitu media tulis atau media lisan. Di dalam sini juga terdapat etika dalam berbicara. Kita harus mengetahui gaya bicara kita dan kita harus mengenal tipe-tipe pembicara seperti dosen, penasihat, pemimpin, dan sebagainya. Lalu ada etika dalam berbicara yang dapat disampaikan di sini. Yang pertama ada tidak boleh makan atau merokok saat berbicara. Lalu tidak boleh menyinggung, tidak boleh memprovokasi. Berbicaralah dengan baik. Apabila berbicara yang tidak penting, lebih baik diam. Dan banyak lagi etika berbicara di dalam buku ini. Lalu ada poin penting, yaitu kedua,
percaya diri itu penting. Percaya diri bisa dilatih secara terus-menerus, seperti berbicara di depan kaca, berbicara di depan keluarga, dan kepercayaan diri harus didukung oleh dukungan orang-orang terdekat kita dan diri kita sendiri. Buanglah semua pikiran negatif menjadi pikiran positif. Lalu ada belajar berbicara di hadapan banyak orang. Berbicara di hadapan banyak orang sesuatu kegiatan yang menguras mental dan pikiran kita, karena apabila tidak mempersiapkan mental dan materi yang akan disampaikan akan melakukan kesalahan yang fatal. Di sini di buku ini terdapat banyak cara untuk mempersiapkan mental, menghilangkan grogi dari menghela napas, lalu minum air hangat. Lalu yang ketiga ada mendengarkan musik, dan banyak lagi cara-cara untuk menghilangkan grogi ini, karena setiap orang pasti memiliki caranya ya sendiri-sendiri. Lalu ada cara teknik vokal, kita harus mengucapkan huruf dengan jelas, dengan keras. Lalu ada kategori huruf-huruf dan cara pengucapannya. Lalu ada jangan malu berbicara di depan umum. Poin selanjutnya, jangan malu berbicara di depan umum. Di sini penulis menceritakan sebuah kisah tokoh public speaking, yaitu Oprah Winfrey. Oprah Winfrey ini waktu kecil orang tuanya bercerai dan ia tinggal bersama ibunya. Lalu di umur 9 tahun ia terjadi pelecehan seksual oleh saudara tirinya. Lalu ia pindah ke rumah ayahnya. Di situ ayahnya nggak terima Oprah karena masa lalu itu. Lalu ayahnya bilang ke Oprah, apabila kamu mau diterima oleh saya, kamu harus mendapatkan nilai A. Maka dari situ Oprah selalu belajar. Oprah selalu berusaha keras untuk mendapatkan nilai A. Maka dari situ Oprah berhasil mendapatkan nilai A. Lalu ia menjadi pembawa berita, lalu menjadi host di talk show terkenal di Amerika Serikat, dan ia sukses. Nah, dari hikmah kisah Oprah kita harus ambil bahwa kita tidak boleh mudah menyerah. Kita harus berusaha, belajar. Lalu Oprah juga tidak minder dengan masa lalu yang kelam. Lalu ada cara tepat berdebat. Banyak sekali cara-cara yang disampaikan oleh penulis, yaitu pertama tidak boleh egois. Berdebat tidak boleh egois. Berdebat tanpa cinta akan memunculkan sebuah perselisihan dan sebuah akhir permusuhan. Maka dari itu hindari seperti ini. Maka dari itu kita harus berdebat dengan cinta, dengan sopan dan santun. Lalu ada berdebat untuk mempengaruhi orang lain. Di sini penulis menjelaskan bahwa kita dapat membaca pikiran orang lain dengan cara menjernihkan pikiran kita, lalu memperhatikan lawan bicara kita dari nada bicara dan mata lawan bicara kita. Lalu disampaikan juga cara mempengaruhi orang lain. Yang pertama, kita harus menjadi seseorang yang inspiratif. Kita harus melakukan hal-hal baik untuk menginspirasi orang-orang lain. Lalu yang kedua, membuat kenyamanan saat berkomunikasi, karena saat seseorang nyaman kepada kita, bahwa kita mudah untuk mempengaruhi orang tersebut. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga buku ini dapat memotivasi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.